Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, langsung saja saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami berdua sehingga kami memiliki kesempatan untuk menjelaskan atau menerangkan hasil dari penelitian kami. Ya, langsung saja pada materi mengenai nafkah dalam surat At-Tolak ayat 7, analisis semiotika Roland Barthes. Yang pertama mengenai konsep pernikahan. Nah, pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk menciptakan sebuah hubungan yang harmonis, yang di dalamnya tersebut terdapat suatu unsur rasa cinta dan kasih sayang. Dan secara teologis, suatu pernikahan itu harus ada unsur rasa cinta dan kasih sayang, dan juga unsur biologi. Mengapa? Karena pernikahan tanpa adanya unsur biologi atau hubungan suami istri itu hanya akan seperti pohon tanpa berbuah. Dan dalam suatu rumah tangga itu juga diperlukan hubungan yang bisa berkelanjutan. Nah, salah satu faktornya supaya hubungan berkelanjutan yaitu seorang suami supaya bisa menafkahi istri. Terus mengenai apakah itu sebuah nafkah? Yang pertama, nafkah yaitu segala sesuatu atau kemampuan yang dikeluarkan kepada sesuatu yang ditanggung. Itu merupakan definisi dari sebuah nafkah. Kemudian menurut Imam Wahbah al-Juwaili dalam kitabnya disebutkan, nafkah adalah ma yungfikul insan ala iyalihi, bahwa segala sesuatu yang dikeluarkan terhadap apa yang ditanggungnya. Terus mengenai pengertian nafkah menurut 4 imam. Nah, yang pertama menurut Imam Hanafi, nafkah itu ya seperti sandang, papan, dan pangan. Itu menurut Imam Hanafi. Nah, kemudian menurut Imam Maliki, nafkah itu hanya merujuk pada sebuah pangan, tetapi itu diberikan hanya kepada seorang istrinya saja atau hanya lingkup manusia yang ditanggungnya. Kemudian menurut madhab Syafi'i itu juga berpendapat bahwasanya nafkah itu hanya tertuju pada pangan, tetapi konteksnya lebih luas, yaitu bisa kepada hewan atau lainnya yang seperti mungkin kayak memiliki tanggungan seperti merawat burung atau merawat semuanya. Nah, itu juga merupakan nafkah yang harus diberikan kepada yang ditanggungnya. Itu menurut Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Hambali itu ya hampir sama dengan kayak
perspektif dari Imam Hanafi, tetapi itu juga cakupannya lebih luas lagi, yaitu juga nafkah itu juga seperti bahan-bahan tambahan lainnya, seperti mungkin istri yang perlu make up atau lainnya itu juga merupakan tambahan. Nah, bisa dilihat syarat-syarat wajib nafkah. Lihat di sini atau di sana. Yang pertama, hubungan kerabat yang mewajibkan nafkah. Terus yang kedua, kebutuhan kerabat yang mewajibkan nafkah. Yang ketiga, kerabat yang menuntut nafkah tidak mampu berusaha sendiri. Ya mungkin karena kerabatnya terkena penyakit atau apa, itu ya harus dinafkahi. Dan yang keempat, orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu. Dan yang kelima, agama yang sama antara dibebani nafkah dan yang diberi nafkah. Nah, apabila tidak sama agama, mungkin nafkah tidak diwajibkan kepada yang ditanggungnya. Lanjut pada slide sebab yang mewajibkan nafkah. Nah, pastinya nafkah itu kan ya dikarenakan tadi adanya suatu pernikahan. Nafkah itu dikasihkan seorang suami kepada istri supaya tidak ada kontra atau istilahnya supaya hubungan itu lebih bisa berkelanjutan. Dan nafkah itu juga perlu diberikan kepada anak kita, yaitu kepada anak maksudnya. Itu kepada keturunan. Mengapa? Ya dikarenakan anak itu juga perlu sebuah nafkah seperti keperluan untuk sekolahnya atau keperluan yang lainnya. Dan menuju pada semiotika Roland Barthes. Ya, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai silsilah keluarganya. Jadi Roland Barthes itu merupakan seorang ahli semiotika yang dari kecilnya itu sudah ditinggal oleh keluarganya. Bukan keluarganya, tetapi dengan ayahnya. Dan sejak kecil beliau itu sudah hanya diasuh oleh ibu dan kakek neneknya. Dan beliau ini berasal dari keluarga yang kelas menengah, yaitu ayahnya dulu sebagai seorang angkatan laut yang kemudian meninggal dikarenakan sebuah tragedi. Kemudian sejarah pendidikan dari Roland Barthes. Pendidikannya itu beliau untuk mengenai pendidikan, Roland Barthes ini pernah mengajar di Rumania dan Kairo. Beliau itu mengajarkan mengenai sastra dan bahasa Prancis. Jadi beliau mengajarkan ke negara lainnya seperti Rumania dan Kairo, yaitu mengajarkan sebuah sastra dan bahasa Prancis. Kemudian karya-karya dari pemikiran Roland Barthes itu seperti Critical Essay dan Element of Semiology. Dan aslinya masih banyak lagi itu karya-karya atau pemikiran dari Roland Barthes. Tetapi nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena akan memperlama waktu. Ya, untuk selanjutnya akan saya yang akan melanjutkan mengenai pengertian semiotika. Jadi semiotika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu semio yang memiliki pengertian tanda. Jadi apabila
dikaitkan semua semiotika, maka semiotika yaitu studi yang mengenai sebuah tanda-tanda. Untuk mengenai gagasan semiotika Roland Barthes itu dalam usaha dalam menemukan sebuah makna itu terdapat 3, yaitu dengan menggunakan denotasi, konotasi, dan mitos. Untuk yang denotasi yaitu mencari makna dengan mencari dari sumbernya seperti kamus atau kamus ya. Kemudian konotasi. Untuk yang konotasi itu makna lain. Ya mungkin seperti makna yang bisa didapat itu dari pengalamannya. Kemudian yang mitos. Mitos itu enggak selalu diartikan sebagai dengan sebuah kayak horor enggak. Tapi mitos di sini itu aslinya itu sebuah sistem komunikasi. Sebuah sistem komunikasi yang yang ada atau yang terdapat sebuah pesan. Ya contohnya seperti foto. Foto itu juga terdapat sebuah pesan. Makanya Roland Barthes itu memasukkan foto itu juga sebuah mitos karena terdapat sebuah pesan juga. Ya, untuk lebih lanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Muhammad Rifki Al-Hanif. Ya, jadi di sini saya izin menyambung untuk pembahasan yang ketiga dan yang keempat. Di pembahasan yang ketiga ini kami menjelaskan tentang interpretasi surat Al-Tolak dalam kitab tafsir. Terkhusus yaitu kitab tafsir Al-Misbah karya Quraisyab. Pertama yaitu penambahan lamul amri terhadap yunfiku. Jadinya dalam surat Al-Tolak ayat 7 itu ada penggalan ayat yang berbunyi yunfiku du saatin. Yang dimana kata yunfiku ini ditambah dengan lamul amr. Yang dimana dengan penambahan lamul amr itu berfungsi sebagai kewajiban. Misalnya itu yunfik itu menjadi sebuah hal yang wajib. Terkhusus bagi seorang suami. Jadinya seorang suami patut untuk memberikan sebuah nafkah kepada keluarganya. Sedangkan bagaimana menurut penafsiran tafsir Al-Misbah? Quraisyab itu berpendapat bahwasanya makna dari yunfik di sini segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang kepala keluarga, seorang ayah gitu, yang harus diberikan kepada istrinya dan keluarganya, merupakan sandang, pangan, dan lain sebagainya. Itu mengenai tentang interpretasi dalam semiotika Roland Barthes. Yang pertama kita akan membahas tentang makna asli yunfiku, yang dimana dalam sistem linguistik di sini mengambil makna denotasinya yang yunfiku itu berasal dari kata anfaqa yunfiku yang berarti membelanjakan atau membiayai. Sedangkan makna dari infak sendiri mempunyai makna berupa pengeluaran. Sedangkan menurut Ibnu Faris, Ibnu Zakaria, beliau berpendapat bahwasanya yunfiku di sini mempunyai 2 makna. Yang pertama yaitu menyembunyikan sesuatu, kemudian yang kedua misalnya memburamkan sesuatu yang dimiliki. Di sini bermakna sebagai menyembunyikan itu sesuatu yang dia miliki, yang dimiliki oleh seorang ayah itu disembunyikan kepada keluarganya, gitu, hartanya. Kemudian menurut Muhammad Ismail Al-Kahlani, dia berpendapat bahwasanya di sini makna yunfiku di sini bersifat umum, tidak terpatok pada makna keluarga saja, tetapi
segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang berhak untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu mengenai sistem mitologi yang dimana akan memunculkan makna, konotasi, dan mitosnya. Yang pertama kita akan membahas tentang sebab mikroturnya. Pada saat itu, pada zaman dulu itu Umar bin Khattab bertanya kepada seorang sahabat, bagaimanakah keadaan dari Abu Ubaidah? Kemudian seorang sahabat tersebut menjawab bahwasanya Abu Ubaidah memakai pakaian sangat kasar dan memakan makanan yang sederhana. Kemudian Umar bin Khattab itu memberikan 1000 dinar kepada seseorang kurir dan dia berpesan, lihatlah Abu Ubaidah ini menggunakan uang ini buat apa? Ya, itu sebab mikronya. Sebab mikro yaitu ya sebab kecilnya, sedangkan sebab makro umumnya itu karena pada zaman dahulu orang Arab ketika masih awal-awal Islam, orang muslim pada awal Islam itu kan mengalami minoritas, sehingga banyak keluarga atau banyak para bapak-bapak itu tidak mampu untuk menafkahi keluarganya, sehingga dengan ketidakmampuan tersebut maka bisa dinafkahi oleh sebuah lembaga. Dari sebab makro tersebut dapat diambil penafsiran Quraisy Shihab yang menyatakan bahwasanya nafkah itu memang mutlak bagi seorang suami. Tetapi nafkah di sini, jikalau suami tersebut tidak mampu menafkahi, maka akan ada lembaga khusus yang akan membantu meringankan nafkah seorang suami terhadap keluarganya. Semiskin-miskinnya suami itu tetap diwajibkan untuk memberi nafkah, walaupun sedikit sebagaimana pada zaman dahulu itu ada Zubair bin Awam yang dia memiliki ekonomi yang rendah dan menikah dengan Asma, yang dimana pada saat itu Asma mempunyai ekonomi yang cukup tinggi, dan si Zubair ini sahabat Rasulullah, dia tidak mampu untuk menafkahi dan Asma itu menafkahi keluarga tersebut. Sehingga dari beberapa pemaparan telah kami sampaikan terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama mengenai pengertian nafkah, kemudian ada syarat-syarat wajib nafkah, dan yang terakhir yaitu sebab yang mewajibkan nafkah. Sedangkan Roland Barthes sendiri adalah seorang ahli semiotik yang berpedoman kepada pemikiran Ferdinand de Saussure dengan mempunyai gagasan yang bernama the two order of signification. Sehingga dapat diambil sebuah pesan terakhir, yaitu perempuan boleh mempunyai penghasilan besar, tetapi istri soleha tidak akan tinggal hati, apalagi meremehkan suami, terlebih jika suami sudah berusaha dan memberi nafkah. Sekian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalam wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.